Bolo, kembali lagi Muhammad Ilham Caksono di Jawa. Sekarang kita akan membahas materi selanjutnya, yaitu if, else, dan kondisi logika. Oke, kita akan balik lagi ke perkecil layar. Oke, kita sekarang akan masuk ke PPT terlebih dulu ya kan. Untuk yang pertama yaitu nih, kondisi logika if, else. Penambangan dalam coding. Ya, kita akan memulai besar satu kondisi, flowchart, dan kesimpulannya. Kenapa flowchart? Nanti kita bahas. Oke, masuk yang pertama. Konsep dasar tipe data boolean. Oke, pertama, boolean itu cuma punya dua nilai, ya dan tidak, satu atau nol. Ya, cuma dua, ya atau tidak. Jika sebuah case atau sebuah situasi sama seperti yang diprogram, maka masuk iya. Jika tidak, tidak. Seperti itu saja. Nah, seperti ini, pengambilan keputusan digunakan untuk mengambil keputusan dalam program. Contoh, dalam gini, dalam mouse ini itu bisa menggunakan boolean ke. Yang pertama, program dari namanya klik kanan. Jika klik kanan berarti ya akan mengklik untuk program klik kanan dalam mouse. Gunakan yang sebelah kiri. Cukup contohnya, kalau di dalam mouse aslinya mouse juga tidak begitu. Mouse ada sistemnya sendiri, tapi lebih mudah lagi. Contoh, ini mouse, ini klik kanan ya, klik kanan, akan mengklik kanan. Udah. Ya, intinya kalau situasinya orang mengklik kanan, maka akan menjalankan program klik kanan. Kalau klik kiri, menjalankan program klik kiri. Seperti itu aja. Terus contoh, is raining, true is raining sama dengan true, is again false. Ya, semisal kalau apakah sekarang ini hujan, jawabannya iya. Kalau ini waktu hari libur, itu berarti tidak. Contoh aja seperti kayak itu. Yang kedua, konsep dasar operator logika. Nah, di sini yang paling mendasar di gerbang logika itu and, or, dan not. Kita lupakan dulu yang for, for, atau apalah itu. Kita lupakan dulu. Ini yang utama and, or, dan not. Kita lihat di sini. Untuk and, itu keduanya harus benar, karena and. Dan 1 dan 2 harus kedua-duanya. Sementara or itu salah satu, boleh salah satunya. Itu jawabannya iya. Kalau not itu 1 akan menjadi 0 dan 0 akan menjadi 1, kebalikannya. Seperti itu saja. Lanjut. Nggak bisa ya. Udahlah. Nah, di sini struktur kondisi if statement. If statement itu seperti seperti ini. Semisal di sini ada contohnya, kondisi true atau false statement and if. Jika usia lebih dari 17 boleh membuat SIM. Jika tidak, ya udah tidak membuat. Jadi programnya anggap aja ini. Semisal ini udah kepakai, ingin dipakai, berarti ini akan gimana ya? Semisal ini ingin menggunakan ini, masukkan angka ini dan pencet OK, maka kita mendapat kota. Misal tidak, ya dapatnya kota. Gitu aja. Terus, nah, struktur kondisi statement ini dua, beda dari statement ini. Bedanya kalau if
itu lanjut dengan kode semisal A, B, seperti itu. Nah ini, if usia 17 tahun boleh membuat SIM. Selain itu, belum cukup usia. Jadi kalau misal 17 ke atas boleh membuat SIM, kalau 17 ke bawah tidak boleh membuat SIM. Kalau if statement 17 boleh membuat SIM dan setelah itu tidak jalan, programnya nggak akan jalan dan menunggu sampai 17 ke atas. Inputnya 17 ke atas. Untuk kondisi if else di sini itu if else itu lebih tinggi dari if else. Kalau coba if else itu 2 bisa 4, 5, 6 seterusnya. Tapi jangan membuat sampai berjalan. Nah, di sini apa sih? Seperti mind mapping jika untuk perubahan kayak lebih dahulu. Oke, flowchart. Apa itu flowchart? Diagram visual untuk menggambarkan alur logika pemrograman. Alur logika program. Biar lebih mudah kita, biar orang lain mengerti. Nah, saat ini itu biasa digunakan kalau dalam komen. Kalau komen kan jelas lah. Komen ini itu mencari keseluruhan program. Yang utama di sini adalah oval. Yang ini. Yang nomor 2 ini. Terus ada decision atau pengambilan di bawah ketupat ini, dan proses itu yang panjang ini. Asalnya bisa kayak input ini yang jajar genjang, terus ada anak panah. Ini anak panah juga penting karena buat alur programnya itu. Decision itu biasanya kayak mulai atau selesai, start atau finish. Untuk decision itu percabangan, ya if else. Dan proses itu kayak memproses, mengkode, melangkah komputasi lah intinya. Ya apa? Ada lagi yang dokumen dokumen di bawah sini. Tapi coba ada menyebut preparasi preparasi ya preparasi display dan sebagainya. Ada tapi lumayan ya, nanti kita lah berikan contoh sama ini ya dan responsif. Responsif ada bloknya. Rancang logika flow membantu rancang logika sebelum coding, menghindari error logika. Lalu fleksibilitas keputusan, kombinasi operasi antara boolean dan memperluas fleksibilitas pengambilan keputusan. Kesimpulannya, oke, seperti itu dulu. Ayo kita ke contohnya. Oke, di sini adalah contoh. Oke, di sini adalah contoh
Cukup simpel aja lah. Mulai, masukkan nilai, 10 berarti lulus, tidak remet selesai. Ini satu contoh flowchart yang mudah. Di sini ada ovalnya, ada jajar genjang, oval buat mulai, terus ada buat input, ada decision making, terus ada processingnya, dan ini ada anak panahnya. Mulai dari sini, mulai masukkan nilai, percabangan, remet atau lulus, selesai. Di sini ada kena panahnya untuk menunjukkan alur programnya. Oke, seperti itu dulu untuk flowchart. Ayo kita ke aktivitas 3 untuk di Scratch. Udah. Oke. Di sini kita akan mulai terlebih dahulu seperti biasa. Oke. Gak mau. Oke. Kita coba lagi lah. Kita cari angka lain. 13. Nyalakan ruangan. Oke, kita coba naikin lah. Coba 100 derajat. Iya. Oke, berarti dalam program ini kita disuruh menginput berapa suhu ruangan. Lalu programnya ini akan menunjukkan kita harus ngapain. Kalau suhunya pas, yaitu 24 seperti tadi, itu akan oke. Jangan lakuin apa-apa, gak usah ngapa-ngapain. Sementara kalau di bawah itu 13 seperti tadi, itu terlalu dingin, jadi naikkan aja pemanasnya. Nah, kalau suhu ya ruangannya kita lihat seperti itu programnya. Kita lihat berapa suhu ruangan, terus masukin ke dalam variabel, lalu masukkan ke dalam if, else, dan else. Selesai. Seperti itu. Lanjut di Python. Gak afdol rasanya kan ini pembahasan Scratch versus Python. Oke. Di Python sini oke, kita lebih cepat. Ingin pindahin ke sini rasanya. Gak bisa tapi. Di sini aja lah. Nah, temperatur. Ini nggak tahu aku cara ngilanginnya. Aku lupa cara ngilanginnya gimana. Sebenarnya ya gitu aja. Sama seperti tadi, berapa suhu ruangan? Jika ruangan lebih rendah daripada 20, maka nyalakan pemanas. Semisal lebih dari 25, maka nyalakan pendingin. Selain itu adalah oke. Kita coba. Cuaca 5, dingin banget. Nyalain panas. Kita dua-dua. Oke, nggak usah naikin, nggak usah nurunin. Itu udah cukup optimal. Dan kalau misal tinggi banget seperti 28, nyalakan pendingin. Seperti itu. Oke. Seperti itu. Dan sekarang kita akan masuk ke projectnya. Kita lihat projectnya. Wow, if else-nya sangat menggiurkan ya kan, menggiurkan. Oke, kita akan melihat di sini. Kita akan mulai. Di mana kamu ingin membangun rumah? Sulit. Kita ke negara tetangga. Boom.
budgetku berapa? Kita coba aja budgetnya kayak 800 juta lah. 800 juta. Boom. Bisa bangun rumah. Nah, berarti di sini programnya ngapain sih? Kita bertanya pada program. Ini program untuk membangun rumah. Kita tanya, program menanyakan, kita ingin membuat rumah di mana? Di Singapura kah, Indonesia, Malaysia, atau ini berapa budget kita? Budgetnya sangat sempit. Kita tahu rumah ya. Kita cek di mana. Di Singapura 1 miliar lah. Salah ulang. Singapura chat 1000000. Tidak bisa bangun rumah. Seperti itu. Good. Tidak bisa bangun rumah. Tidak bisa bangun rumah. Atau mungkin aku karena pakai command ini ya, jadi tunggu. Coba kita cek lagi lah. Coba aja 901. Kita cek Singapura terus 900 9 ya, kayaknya karena programnya itu udah. Coba kita ganti ini tanpa titik. Kayaknya titik itu malah menggambarkan desimal. Kenapa nggak bisa? Nah good. Kita cek lagi Singapura terus tuh seperti itu ya. Kayaknya ini titik ini nggak guna, soalnya apa, akan dihitung sebagai desimal. Cukup apa catatannya ya, berarti nggak boleh pakai titik karena di desimal. Melupakan catatan yang ada di video pertama ya. Udahlah, kita lanjut ke Python-nya. Oh iya bener, aku yang di Python nggak ngasih titik, berarti aku kelupaan. Oke. Ini masih sama ya, kau minggir. Nah, kita akan cek di mana kamu ingin bangun rumah. Di Brunei. Berapa banyak budget yang kau akan keluarkan? Contoh aja 500 lah. Dua, tidak bisa bangun rumah. 402. Ya seperti itu. Dalam program if else, cara kinerjanya seperti inilah. Contohnya project atau aktivitasnya lah. Baik, semoga video ini bisa membantu kalian semua dan tetap semangat. Saya akan mungkin malam ini lah. Dan selamat berjuang dan see you. Bahasa Inggris. Bahasa Jawanya apa?
Wis kula budal sik. Goodbye.